Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Dikit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja adalah permasalahan yang serius yang banyak terjadi di Indonesia. Penyebab penyalahgunaan narkoba ini sangat kompleks dan seringkali melibatkan berbagai faktor. Di antaranya, faktor pertama adalah relasi pertemanan, masalah personal, faktor genetik, dan juga faktor ekonomi. Faktor pertama adalah relasi pertemanan. Lingkungan sosial yang negatif atau terpapar pada kelompok teman yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk faktor yang kedua adalah masalah personal. Beberapa faktor personal juga dapat berperan dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya keterampilan dalam pengambilan keputusan yang baik, rendahnya harga diri, adanya masalah mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan, serta riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Faktor yang ketiga adalah genetik dan biologis. Penyebab narkoba lainnya adalah kondisi biologis. Ada bukti yang menunjukkan faktor genetik dan biologis dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk faktor yang terakhir, faktor yang keempat adalah situasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau kurangnya kesempatan kerja dapat meningkatkan risiko bahaya penyalahgunaan narkoba. Beberapa orang mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme penanganan stres atau jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Dampak apa saja sih yang akan terjadi, akan muncul dari penggunaan narkoba itu sendiri? Salah satunya ada dampak fisik nih, yang pertama. Lalu nanti ada dampak sosial sama dampak psikologis. Yang pertama gangguan fisik, contoh-contohnya tuh kayak ada gangguan syaraf, kejang-kejang, itu sangat berbahaya ya. Kerusakan pada sistem syaraf dan halusinasi. Terus ada tentunya ada penyakit yang kita udah sama-sama tahu nih, ada HIV dan AIDS. HIV atau AIDS yang sampai sekarang juga masih belum ada obat untuk penyembuhannya. Akibat pemakaian jarum suntik yang bersama-sama itu sangat berbahaya ya. Ada juga gangguan jantung, gangguan kulit, seperti eksim gitu ya. Gangguan paru-paru, sesak nafas contohnya, ada juga sakit kepala, mual, hingga sampai pengerasan pada jantung tuh berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi gangguan pada sistem reproduksi juga ada kemungkinan tuh, sampai penurunannya hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Dampak lainnya juga bisa menjadikan impoten tuh akibat penggunaan narkoba itu sendiri, sama seperti nikotin gitu ya yang ada di dalam kandungan rokok. Bahkan yang lebih parahnya lagi tentu saja untuk dampak secara fisik itu tentu saja kematian, karena penggunaan narkoba itu sangat berbahaya sekali. Ketika kita udah overdosis atau melampaui batas diri, itu pasti pilihannya cuma satu, itu kematian. Lalu di sini ada dampak sosial ya teman-teman. Pastinya dampak sosialnya tuh contohnya kalau dari secara pengguna itu sendiri seperti terlihat antisosial, orang introvert gitu ya, mungkin jadi lebih sering diam, lebih banyak ngelamun, bahkan ada yang emosional, bahkan bisa jadi melakukan tindak kriminal seperti asusila, kriminal lainnya, membunuh atau segala macam demi untuk memenuhi hasrat dari pengguna narkoba itu sendiri gitu ya. Bahkan tidak sedikit yang hancur masa depannya, bahkan hancur hubungan dengan keluarga, dengan suami atau dengan istri gitu ya, hingga masa depannya itu sudah pasti hancur dan terganggu gitu ya. Ada juga dampak psikologis nih teman-teman nih,
dampak psikologis dari pengguna narkoba itu sendiri. Secara ilmiah itu, secara penelitian mungkin ya, ditemukan pengguna narkoba itu tuh jadi lamban berpikir dan bertindak, terlihat tidak tenang, gelisah, emosional, dan tidak terkontrol gitu ya dari emosinya, karena mungkin kebutuhan hasrat dari pemakaian narkoba itu sendiri. Salah satunya juga ada hilang kepercayaan diri, jadi lebih agresif gitu ya, paranoid, halusinasi, curiga dengan orang sekitar, terlihat aneh lah dari masyarakat normal gitu ya kalau kita bisa bilang. Dan perubahannya mungkin dari yang belum menggunakan, akhiran menggunakan itu sangat signifikan, mungkin ada kerabat atau teman yang menggunakan narkoba gitu ya. Jadi kita bisa kontrol sama-sama, kita bisa saling mengingatkan agar menjauhi nih namanya narkoba itu sendiri, karena kalau enggak berimpact ke diri sendiri dan kematian, yang pasti impactnya ke orang lain juga gitu kan ya. Bahkan tentu saja ada dampaknya di undang-undang gitu ya, dan pastinya bisa dipenjara. Terus salah satunya lagi contoh gitu ya psikologisnya, jadi orang itu kadang nggak percaya diri, mungkin nggak percaya diri, sering marah, kesalahan seperti yang tadi sudah disampaikan, rasa nggak aman, dan bahkan parahnya bisa beberapa penelitian tuh mereka bunuh diri karena demi mencukupi hasrat pengguna narkoba itu sendiri. Solusi pencegahan narkoba yang pertama memberikan edukasi kepada khususnya kalangan remaja dengan menyampaikan informasi terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti bekerja, melakukan ekstrakurikuler di kampus maupun di sekolah, membantu orang tua, membaca buku motivasi hidup, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian membiasakan pola hidup yang sehat. Kemudian menghindari dari kegiatan yang tidak bermanfaat seperti tawuran, nongkrong, menghamburkan uang orang tua tanpa hasil. Kemudian menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi Z, kami memiliki program untuk sama-sama berupaya untuk melakukan pencegahan narkoba melalui platform sosial media dengan mempublish poster pada Instagram, Twitter, YouTube, dan sosial media yang lainnya. Seperti di samping ini.